Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya? Semoga jauh baik di rumah dan jaga kesehatannya. Tiba saatnya kita akan muji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pada hari ini atas kebaikan, pertolongan Tuhan kepada kami. Dan hari ini Tuhan kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan juga Engkau berkati setiap adik-adik kami sekolah minggu, Tuhan selalu beri kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, kita menaikkan pujian, percaya saja. Firman Tuhan, sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita, firman-Mu ya dan amin.
adik-adik, kita sudah selesai memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, bersyukur, berterima kasih kepadamu saat ini Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau rapi kami, agar kami mengerti memahami kebenaran firman-Mu. Kami tak percaya Tuhan, bahwa Tuhan Engkau selalu menyertai setiap apa yang hamba-Mu sampaikan kepada adik-adik, dan Tuhan juga berikan mereka pengertian dan memahami. Bapa di surga, kami akan melanjutkan ini semua. Biarlah Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita kita dahulu, kakak mau bertanya nih kepada adik-adik. Adik-adik pernah sakit gak? Nah, di saat adik-adik sakit, siapa yang khawatir? Pasti orang tua kita. Di saat kita sakit, orang tua khawatir dengan kita. Apa yang orang tua lakukan dengan kita? Nah, pasti orang tua pasti memberi kita obat, memberi kita makan dan minum, menjaga kita, dan bahkan pun orang tua selalu bersama dengan kita. Nah, adik-adik, begitu dengan cerita kita pada hari ini. Ada seorang bapak pegawai istana nih, anaknya dalam keadaan sakit. Dan bahkan adik-adik, anaknya hampir mati loh. Nah, adik-adik, di saat itu ada bapak pegawai istana ini, di saat dia mengalami anaknya dalam keadaan sakit, apa yang dia lakukan adik-adik? Nah, di saat itu bapak ini datang kepada siapa? Nah, sebelumnya dulu kakak memberi ayat hafalan untuk kita semua. Ayat hafalan kita pada hari ini adik-adik harus baca ya, dan menghafalnya di rumah. Kakak akan membacakannya dan adik-adik baca dalam hati. Ayat hafalan kita pada hari ini di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Di situ dia katakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, di waktu Tuhan Yesus kembali ke Kana di Galilea, di sana dia membuat air menjadi anggur. Dia di sana adik-adik, ada seorang bapak pegawai istana yang anaknya dalam keadaan sakit. Mari kita lihat ya adik-adik gambarnya. Nah, bapak pegawai istana ini bapak pegawai istana nih. Ini anaknya dalam keadaan sakit, sedang terbaring. Bapak pegawai istana ini begitu khawatir melihat anaknya dalam keadaan saat sakit. Dan di saat itu adik-adik, apa yang bapaknya lakukan? Ternyata bapaknya pergi dan sedang lari. Jalan kaki loh adik-adik. Dia pergi menuju ke siapa? Dia menuju kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan adik-adik. Apa yang dia lakukan kepada Tuhan? Meminta Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, tanpa ada tanda dan mujizat kamu tidak akan percaya. Tetapi adik-adik bapak ini berkata lagi, ikutlah dengan saya. Anak saya hampir mati. Anak saya dalam keadaan sakit. Tolonglah saya. Dia bilang itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menyuruh dia apa adik-adik? Pulanglah, anakmu telah sembuh. Di saat itu adik-adik, dengan iman bapak ini, dia pulang. Dalam pertengahan di jalan, bapak ini dengan imannya tadi, dia pulang. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, dia ketemu dengan hamba-hambanya. Saat dia ketemu dengan hamba-hambanya, apa yang mereka katakan kepada bapak pegawai istana ini? Hambanya katakan bahwa anakmu telah sembuh. Ternyata anaknya telah sembuh adik-adik. Nah, di saat itu bapak pegawai istana ini merasa bahwa wah, anak saya telah sembuh. Begitu senang dan bahagianya bapak ini. Nah, dia tanya, jam berapa?
anak saya telah sembuh. Nah, hamba-hambanya jawab bahwa siang hari jam 1. Nah, di saat itu adik-adik, bapak ini mengingat bahwa di saat Tuhan Yesus berkata kepadanya, pulanglah ke rumahmu, anakmu telah sembuh. Ternyata pas dengan jam yang dikatakan oleh hamba-hambanya ini kepadanya. Nah, di saat itu adik-adik udah selesai mereka ngobrol-ngobrol di tengah jalan. Nah, mereka pulang ke rumah. Di saat mereka udah pulang ke rumah, bapak ini betapa bahagianya dia memeluk anaknya nih. Anaknya telah sembuh, benar dengan kata Tuhan Yesus waktu itu kepadanya, anakmu telah sembuh. Nah, di saat itu adik-adik dengan iman dan percaya bapak ini, dia telah pulang ke rumah. Nah, seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan bahwa ternyata mereka mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang penyembuh dalam segala penyakit apapun. Nah, begitu dengan kita adik-adik. Di saat kita mengalami keadaan sakit, susah, menderita, apapun itu, kita yakin dengan iman kita dan kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah penyembuh segala apa yang menjadi penyakit dalam tubuh kita. Dengan itu adik-adik, kita harus percaya bahwa kita mempunyai Allah yang menyelamatkan hidup kita, yaitu Allah Bapa kita yang di surga yang telah mati di kayu salib. Nah, demikianlah firman atau cerita yang kakak sampaikan hari ini. Dan adik-adik harus belajar juga di rumah ya dengan firman yang telah kakak sampaikan hari ini. Nah, sebelum masuk kita dalam penutup firman kita pada hari ini, kita baca ayat hafalan lagi ya, biar adik-adik ingat di rumah dan adik-adik sambil belajar dan sambil menghafalnya juga. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman atau cerita yang kakak sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dengan firman-Mu Tuhan telah kami sampaikan hari ini. Biarlah Tuhan kami bisa melakukannya dengan iman kami, bahwa kami mempercaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah penyembuh. Karena kami percaya Tuhan kepadamu, maka dari itu Tuhan kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap adik kami, Tuhan selalu beserta dengan mereka. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.